Shalom, halo teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online PAR GPI Papua. Saya Nadia. Teman-teman, hari ini saya tidak sendiri loh. Ada teman-teman yang lainnya juga. Halo teman-teman, saya Sifra. Halo teman-teman, saya Andro. Halo teman-teman, saya Aldo. Kita kan mau ke sekolah minggu. Gimana Bunda ya? Iya ya, kalau begitu kita panggil bundanya dulu yuk. Bunda. Pagi adik-adik. Shalom. Halo adik-adik yang di rumah. Ini dengan Bunda Ina. Halo adik-adik yang di rumah. Ini dengan Kakak Yiyin. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Iya, kita akan memulai sekolah minggu online kita hari ini di jenjang anak tanggung. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita semua sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berkata merdeka. Teman-teman yang di rumah, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan beribadah online. Kiranya Engkau memberkati pada ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah dan yang ada di studio, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Kalau sudah siap, sebelumnya kita akan berdoa dengan melakukan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk
pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut atau tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua, demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberi kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu, di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti pada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu
sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio, tadi kita telah membaca sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita ada dalam diskusi bersama. Nah, beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Nah, Kain yakin pasti adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio mempunyai tokoh yang mereka idolakan. Sebelumnya Kain tanya dulu deh yang ada di studio. Adik-adik yang ada di studio, kalian punya tidak tokoh Alkitab yang kalian idolakan? Punya, Kak. Nah, silakan Andro. Andro punya tokoh idola. Siapa yang idolakan? Bapak Abraham. Kenapa Andro memilih Bapak Abraham? Karena Bapak Abraham seorang yang beriman. Ya, Andro memilih Bapak Abraham. Ada lagi adik-adik yang memiliki tokoh Alkitab yang kalian idolakan? Saya, Kak. Ya, silakan Sifra. Saya mengidolakan Daud. Kenapa Sifra memilih Daud? Karena Daud itu orangnya pemberani. Ya, terima kasih adik-adik atas jawabannya. Nah, sekarang kita membahas tentang tokoh Alkitab Yosua. Yosua itu dia adalah sebagai prajurit yang sangat tangguh. Dia itu sebagai abdi daripada Musa. Nah, oleh karena itu, Yosua menyaksikan dari pertama sampai akhir bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Makanya, dia ingin menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak alasan Allah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan? Ya, silakan Aldo. Karena Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya diizinkan untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Ya, benar sekali. Ada lagi yang tahu jawabannya? Saya, Kak. Ya, silakan. Karena Tuhan yang memerintahkan Musa untuk memilih Yosua menjadi pemimpin mereka. Nah, betul sekali jawaban dari adik-adik. Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya diizinkan Tuhan untuk melihat saja dari jauh tanah Kanaan tersebut. Oleh karena itu, Yosua lah yang dipilih untuk melanjutkan pekerjaan dari Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, seperti yang difirmankan Tuhan, kita telah baca dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Yosua, ketika engkau menjadi pemimpin, janganlah engkau menyimpan ke kanan atau ke kiri. Artinya, dia harus menuruti sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari firman Tuhan kita pada saat ini, di mana Yosua dia taat. Dia setia kepada Tuhan. Nah, ketika Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, dia tidak menolak. Dia bilang siap, karena dia percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai dia dalam memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak tanggung, kita harus tetap setia. Kita harus tetap berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ya, itu saja kesimpulan dari Kain untuk cerita kita di pagi hari ini. Sekian, selamat pagi, shalom. Teman-teman masih semangat? Apa? Masih semangat? Oke, kalau begitu, mari kita sama-sama mengangkat pujian dalamnya hatiku.
adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik ambil sikap yang baik dan kita akan berdoa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau boleh menuntun kami dalam ibadah online kami di pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, teristimewa bagi anak-anak kami. Bapa yang baik, di saat ini kami mau berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu jenjang anak tanggung CGPI Papua. Biarlah Tuhan Yesus selalu dan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini. Tuhan mau tambahkan kesehatan bagi mereka, semangat yang luar biasa bagi mereka. Dalam mereka bermain, mereka bersekolah, walaupun saat ini mereka bersekolah dalam situasi online. Tuhan yang baik, kiranya Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga Bapa bagi kedua orang tua dari setiap anak-anak-Mu. Bapa selalu memberkati kehidupan mereka. Di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di GPI Papua. Biarlah Tuhan mau tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan bagi setiap kami para guru sekolah minggu, agar kami dapat mengasuh, mengajarkan setiap anak-anak kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ungkapan syukur kami di pagi hari ini. Dan di akhir dari doa kami memohon berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga mau tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini terus kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita di pagi ini. Sampai jumpa. Shalom.